Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran pagi ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yaitu media pembelajaran seni musik. Tentu dari kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya musik. Dari mulai kecil sampai sekarang kita sudah disuguhkan oleh berbagai macam jenis musik, baik itu yang kita dengar di luar sana ataupun dalam kehidupan sehari-hari melalui media elektronik. Jadi seni musik adalah seni yang menggunakan media bunyi sebagai ungkapannya. Seni musik bersifat auditif sehingga cara menikmatinya menggunakan indera pendengar. Di dalam seni musik memiliki unsur utama. Yang pertama adalah bunyi. Yang termasuk musik adalah bunyi yang teratur karena yang diatur menurut konvensi atau hukum budaya musik. Jadi, musik adalah seni pengungkapan perasaan keindahan manusia dengan medium bunyi yang diatur mengikuti hukum atau konvensi budaya yang disepakati. Jadi, musik di sini bersumber dari dua hal. Yang pertama, ada bersumber dengan alat musik. Yang kedua, melalui suara manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah apresiasi musik. Apa yang dimaksud dengan apresiasi? Apresiasi sendiri berasal dari kata Inggris yaitu appreciate, yang artinya menghargai, menilai, menyadari, mengerti, atau memahami. Apresiasi musik adalah aktivitas yang berangkat dari kesadaran adanya beragam jenis musik untuk kemudian berusaha mengerti, memahami, dan memberikan penilaian terhadap suatu karya musik. Selanjutnya adalah keberagaman fungsi musik. Jadi, musik di sini memiliki berbagai macam fungsi atau manfaat. Seperti contohnya fungsi estetik, fungsi ritual, fungsi artistik, fungsi hiburan, fungsi sosial, fungsi politik, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi ekonomis, dan fungsi medis. Baiklah, kita akan menjelaskan beberapa dari fungsi musik tersebut. Yang pertama adalah fungsi estetik. Fungsi musik untuk memenuhi kebutuhan estetik atau keindahan, yaitu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan rasa keindahan. Setiap manusia tentunya memiliki sisi perasaan yang tersentuh ketika mendengar alunan musik, entah itu perasaan suka, duka, ataupun lainnya. Yang kedua adalah fungsi ritual. Ritual di sini memiliki arti upacara. Musik dalam fungsi ritual adalah penggunaan musik untuk keperluan upacara, baik upacara adat, upacara ibadah keagamaan. Ritual adat yaitu kegiatan yang diadakan oleh suatu kelompok masyarakat sebagai kebiasaan menghormati kehidupan manusia maupun lingkungannya. Sedangkan ritual adat, musik tradisi biasanya menjadi sarana pengiring persembahan, misalnya dalam proses arak-arakan dan lainnya. Fungsi artistik. Musik dalam fungsi artistik maksudnya adalah penggunaan musik untuk mendukung kesenian yang lain. Contoh,
musik dalam suatu drama, atau musik tari. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi musik sebagai hiburan. Musik tradisi untuk kepentingan hiburan adalah fungsi yang mendasar dan berkembang dari dulu hingga saat ini. Dalam fungsi ini, musik menjadi media untuk melepaskan diri dari kepenatan dan permasalahan hidup. Selanjutnya, fungsi musik dari sisi sosial, yaitu keterkaitan musik dengan kehidupan sosial masyarakat. Musik seringkali digunakan untuk sarana pergaulan, untuk legitimasi, pengakuan diri, untuk pengungkapan perasaan cinta, bahkan untuk saling bersaing atau kompetisi. Selanjutnya, fungsi politik. Musik dalam fungsi politik adalah digunakan ekspresi musikal untuk sarana mewujudkan kepentingan politik, yaitu meraih kekuasaan. Bentuknya dapat berupa digunakannya musik sebagai alat propaganda ideologi, visi dan misi kelompok tertentu, partai, atau orang tertentu. Dapat juga digunakannya musik sebagai sarana meraih simpati publik atau politik pencitraan. Selanjutnya, fungsi musik dari segi pendidikan. Dalam segi pendidikan, musik digunakan dalam dua bentuk yang berbeda berdasarkan tujuannya. Yang pertama, pendidikan musik digunakan sebagai sarana untuk menunjang pendidikan melalui pengembangan kecerdasan musikal. Dalam hal ini, pendidikan musik memiliki tujuan untuk mendorong optimalisasi perkembangan afektif dan psikomotorik peserta didik. Sedangkan yang kedua, pendidikan musik digunakan untuk tujuan menghasilkan seniman musik. Selanjutnya adalah fungsi dakwah. Musik dalam fungsi dakwah yaitu penggunaan musik untuk keperluan penyebaran agama. Ini pernah dicontohkan oleh salah satu wali songo yaitu Sunan Bonang ketika dia berdakwah menggunakan alat musik. Selanjutnya adalah fungsi musik dari segi ekonomis. Fungsi ekonomis dari musik adalah musik digunakan untuk mendapatkan penghasilan berupa uang. Contohnya seperti musik band, musik dangdut. Jadi mereka selain untuk berekspresi juga untuk mencari penghasilan dari karyanya. Selanjutnya adalah fungsi medis, penggunaan musik sebagai sarana pengobatan atau terapi. Biasanya contoh ketika kalian jenuh, kalian sedih, stres, biasanya ketika diputarkan sebuah musik tertentu, mungkin agak sedikit terhibur. Selanjutnya adalah klasifikasi alat musik. Musik diproduksi oleh seniman musik. Untuk mewujudkan musik, seniman menggunakan sumber bunyi yang disebut alat musik. Jadi, alat musik merupakan sumber bunyi yang disepakati untuk memproduksi bunyi musikal dalam sebuah kebudayaan. Sedangkan klasifikasi alat musik dapat didasarkan pada yang pertama, berdasarkan sumber bunyinya. Kedua, berdasarkan bahan pembuatannya, dan yang ketiga berdasarkan cara memakainya. Yang pertama, klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi. Ada indiophone, ada chordophone, aerophone, membranophone, dan elektrophone. Indiophone sendiri adalah alat musik yang bersumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya seperti gong. Yang kedua adalah chordophone, yaitu alat musik
yang menggunakan senar atau dawai sebagai sumber utamanya, seperti gitar, biola, kecapi, dan sebagainya. Selanjutnya, aerofon, yaitu alat musik yang memanfaatkan getaran udara sebagai sumber utama bunyinya. Contohnya seperti suling atau trompet. Ada juga membranofon, yaitu alat musik yang menggunakan membran sebagai penggetar utama bunyinya. Contohnya seperti kendang, drum, bass, dan sejenisnya. Selanjutnya ada elektrofon, yaitu alat musik yang menggunakan arus listrik sebagai sumber penggetar bunyi. Contohnya seperti gitar listrik, bass melodi, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah klasifikasi alat musik berdasarkan bahan pembuatannya. Pertama ada xilofon berbahan dasar kayu, ada bambufon berbahan dasar bambu, ada metalfon berbahan logam, dan xilofon berbahan kulit kerang. Dan yang selanjutnya adalah klasifikasi alat musik berdasarkan teknik membunyikannya. Jadi berbagai alat musik itu bisa dibunyikan dengan cara ditiup, dipetik, dipukul, ditekan, digoyang, ataupun digesek. Jadi beragam alat musik terkait dengan beragamnya kebudayaan yang menopangnya. Pengelompokan klasifikasi alat musik dapat dilakukan dengan meminjam klasifikasi Schacht and Horsbostel. Namun demikian, klasifikasi Horsbostel bukanlah satu-satunya ilmu klasifikasi alat musik. Kita dapat juga mengembangkan lebih rinci lagi menurut kebutuhan apresiasi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran seni budaya hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.